Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan ibadah Minggu Kudus 27 Desember 2020 datangnya daripada Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan pujian untuk kita boleh renungkan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta kebesaran Tuhan, Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Hosana, Hosana. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
mempersiapkan diri untuk kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu Tuhan, sehingga pada siang hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan pujian, dan kami percaya pujian yang sudah kami dengarkan menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya urapan Tuhan menolong hamba-Mu, menolong setiap umat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah live streaming atau online, sehingga Roh Kudus Tuhan menolong setiap umat Tuhan untuk sungguh-sungguh merenungkan, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu dan berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yaitu terambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 25. Demikian firman Tuhan berbunyi, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Bertolak dari pembacaan kita di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 25 tadi, tema kita adalah karya Allah yang tak terkamiri. Nah, menarik untuk kita renungkan di dalam tema kita pada saat ini. Ada kata terkamiri. Nah, apa itu terkamiri? Nah, terkamiri ini dari kata dasar kamir, di mana kamir ini artinya berjamur atau beragi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan pengertian teologi, kamir atau juga disebut dengan ragi, atau juga bisa dikatakan adalah pengajaran atau pikiran manusia. Nah, jadi bisa dikatakan pengertian dari karya Allah yang tidak terkamiri dari tema kita tadi adalah di mana pekerjaan Tuhan, buatan tangan Tuhan, ciptaan Tuhan, ya, yang murni dari pikiran Allah sendiri tanpa ada campur tangan manusia atau pikiran manusia. Sehingga dengan demikian, kata lain dari pekerjaan Tuhan itu sempurna, yang tidak akan pernah dapat dicemari, yang tidak dapat dinodai oleh apapun dan siapapun. Nah, apa pesan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama 25? Saya ingin menyampaikan bahwa pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu pengertian dan pemahaman berdasarkan teks firman Tuhan tadi adalah yang pertama, bahwa sampai saat ini Tuhan masih bekerja, bahwa sampai saat ini Tuhan masih bertindak bagi saudara dan saya. Ketika Tuhan selesai dari penciptaan dunia ini, ya, bahwa Tuhan bukan berarti berhenti bekerja, tetapi Tuhan masih bekerja. Di mana Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 17, dikatakan di sana, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi hal yang pertama dari firman Tuhan ini menyatakan bahwa sampai saat ini Tuhan masih bekerja, sampai saat ini Tuhan masih berkarya. Dan yang kedua, bahwa tidak ada yang bisa merusak karya Allah itu atau menggagalkan karya Allah. Sebab apa? Sebab Allah sempurna. Bahwa Allah itu kudus, maka karyanya pun sempurna dan kudus. Di mana karya Allah yang terbesar yaitu keselamatan lewat kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati di hari Natal ini. Di mana tidak hanya kelahirannya, tetapi pengorbanannya pada waktu dia disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Ya, walaupun dari kisah penyaliban ini Herodes berusaha untuk membunuh bayi Yesus, karya Allah tetap berjalan. Karya Allah tidak dapat digagalkan.
karya Allah begitu sempurna. Dan yang ketiga, pesan dari firman Tuhan, Allah melibatkan manusia untuk mengerjakan karyanya. Ya, dengan kelahiran Yesus, Allah melibatkan Yusuf. Dengan kelahiran Yesus, Allah melibatkan Maria. Di mana pekerjaan Allah masih terus berjalan sampai saat ini, sampai detik ini. Dan Tuhan melibatkan saudara dan saya. Tuhan melibatkan kita semua sebagai orang percaya untuk menyelesaikan karyanya itu. Karya Allah dirancang sempurna, termasuk kelahiran kita ke bumi. Bukan kebetulan saudara dan saya dilahirkan ke bumi ini. Ditetapkan Allah begitu sempurna. Dan Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Begitu luar biasa. Ya, sebelum dunia ada, kita ada di mana? Nah, sebelum dunia ada, kita ada di mana? Jawabannya adalah ketika dunia ada, kita ada di mana? Bahwa kita ada di pikiran Allah. Kita ada dalam rencana Allah. Sampai waktunya kita lahir ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita perlu ingat bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Walaupun dia pernah jatuh, sekalipun dia tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Haleluya. Rencana Allah begitu sempurna. Nah, dari firman Tuhan yang dikatakan tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di mana menyatakan dari firman Tuhan ini Yesus tidak bersetubuh. Ya. Sampailah kita kepada pesan Tuhan yang kita renungkan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 25, yaitu apa yang membuat Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi Yesus lahir. Nah, Alkitab tidak kebetulan, di mana Alkitab mencatat sebab ada pesan Tuhan di dalam firman Tuhan, di mana dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria karena Yusuf tidak mau mencemari ya karya Allah yang ada di dalam diri Maria, yaitu janin Yesus, dengan nafsunya, dengan keinginan dagingnya, dengan ambisinya, dengan pikiran-pikiran duniawinya. Atas dasar apapun, sebab Yusuf bisa saja Yusuf beralasan, Maria tunanganku kan, kenapa saya tidak boleh mengapa-ngapain Maria? Ya, terserah gua lah. Tetapi sekali lagi dikatakan, tetapi Yusuf tidak melakukan. Pertanyaan besar, mengapa Yusuf tidak melakukan? Karena di dalam Matius pasal yang pertama ayat 19 dinyatakan di sana, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Orang yang tulus hati tidak akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya. Dari sebuah hubungan, pekerjaan, persahabatan atau apapun. Apa yang dalam pekerjaan Tuhan, dia tidak mencari untuk dirinya sendiri, untuk egonya sendiri. Selain hanya berkorban dengan memberi diri untuk Tuhan dan saudara lakukan. Seorang yang tulus hati tidak akan pernah berkhianat. Orang yang tulus hati tidak akan pernah menikam dari belakang. Dan dia tidak munafik. Yang di dalam dengan yang di luar tetap sama. Ada 3 ciri yang ingin sampaikan orang yang tulus hati. Yang pertama, orang yang tulus hati adalah tidak mempermalukan orang lain atau saudaranya atau temannya kepada orang lain. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat 19 dikatakan di sana,
Karena Yusuf suaminya tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini merupakan salah satu bentuk saat ini adalah suka menghakimi. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang suka menghakimi, anak Tuhan yang menjelekkan anak-anak Tuhan yang lain, merasa lebih bisa, merasa lebih benar dari orang lain, dan senang melihat kejatuhan saudaranya dan menceritakan kekurangan orang lain kepada saudara yang lain. Yang kedua, bahwa ciri orang yang tulus hati adalah memiliki hati nurani dengan mempertimbangkan segala sesuatu. Hati nuraninya aktif. Matius pasal yang pertama ayat 20 mengatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan. Pertimbangan inilah yang memberi ruang atau kesempatan kepada Roh Kudus atau pekerjaan Tuhan. Menyatakan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 8:27 dikatakan di sana. Ya, yang juga disebut merenungkan firman Tuhan. Dari hati nurani inilah adalah tempat kita menjaga rahasia daripada iman kita. Di dalam 1 Timotius pasal 3:9 dikatakan sehingga iblis tidak dapat mencuri firman Tuhan. Bukan dengan emosi, bukan dengan ambisi. Bila kita digerakkan oleh emosi dan ambisi, biasanya di balik ada kepentingan terselubung atau motivasi yang tidak benar yang tersimpan di dalam hati. Untuk itu, di mana Maria, ya, kita lihat sama-sama mengecek hati nuraninya kita sendiri. Apakah murni kita kerjakan untuk Tuhan atau untuk kesenangan diri sendiri atau kepentingan golongan atau kelompok sendiri? Sebab itu tidak mau kita berpolim untuk kepentingan siapakah, sebab kita satu di dalam Tuhan. Apapun sinode kita, ataupun siapapun pendeta, siapapun gembala, bahwa penting untuk kita menjaga hati nurani. Bahaya bila hati nurani kita mati. Akibatnya apa? Kandaslah iman kita. Di dalam 1 Timotius 1:19 dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu hendaklah akhirnya kandas imannya. Tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita betul-betul introspeksi iman kita. Yang ketiga, bahwa orang yang tulus hati, dia sadar siapa dirinya. Bahwa dia seorang hamba yang hanya taat dan bertanggung jawab atau apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di dalam Matius 1:24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Hal yang pertama juga terjadi pada Maria, di mana dikatakan Lukas 1:38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Seorang hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ingat, kita hanya tukang kebun yang bertugas untuk merawat kebun tanaman Allah, bukan pemilik kebun. Karya Allah itu kudus dan sempurna. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh kita sebagai hamba-hambanya harus kudus, harus sempurna. Bila ada yang hamba yang mencoba menghampiri atau mencoba menodai atau merusak karya Allah ini, bukan berarti karya yang terkamiri atau ternodai atau rusak, tetapi hambanya itu yang terhampiri atau ternodai, dan akhirnya hamba itu akan rusak. 1 Petrus pasal yang pertama 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karya Allah yang sempurna tidak akan terkhamiri oleh apapun dan siapapun. Karena itu
Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat. Saya akhiri, Ponpinus Ponjati, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Tuhan nyatakan atas kami. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk kami dimampukan Tuhan di dalam melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk umat Tuhan, secara khusus untuk jemaat GKSI Maranatha MT Haryono yang saat ini sedang sakit. Secara khusus untuk Pak Endra, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kau jamah pilur-pilur, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Juga untuk umat Tuhan yang lain yang sakit saat ini juga Ambang berdoa untuk Pak Hasan Maha, dalam nama Yesus. Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Untuk Pak Siti kami juga terus berdoa kiranya Tuhan Kau memulihkan dengan sempurna. Untuk hamba-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami sungguh bangga punya bangsa yang sungguh Tuhan boleh Tuhan kasihi. Kami berdoa untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa untuk Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf dan menteri-menteri serta jajarannya. Kiranya Kau berikan hikmat manfaat surgawi, sehingga lewat keputusan, lewat apapun yang dikerjakan, sungguh Tuhan disertai takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang melaksanakan ibadah. Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang hadir. Bahkan Tuhan, mereka yang mengalami kesulitan di dalam Tuhan beribadah, Tuhan Engkau juga terus berikan kesabaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan akan doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan siapkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Israel, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang akan menjadikan engkau kepala bukan ekor, Allah menjadikan engkau semakin naik bukan turun, Allah yang akan memberkati pekerjaanmu, Allah yang memberkati usahamu, Allah yang akan memberkati studi anak-anakmu, Allah memberikan engkau keberhasilan dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai kita dari saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kota Kudus, Kota Pati, Tuhan Yesus memberkati. Amin.